kalau dari pemerintah sendiri atau dari Kemenperin ya, sebetulnya apakah memberikan karpet merah untuk Apple, bukan hanya berinvestasi atau mungkin berjualan di Indonesia ya Pak, dengan produk-produknya yang banyak. Lalu juga sebetulnya terkait dengan komitmen, ini bagaimana nih Pak penyelesaiannya? Ya sebenarnya kan Permenperin 29 tahun 2017 itu adalah karpet merah yang diberikan bagi Apple oleh pemerintah Indonesia. Dan mereka ketika menyampaikan proposal tahun 2020 untuk periode 2023 itu sudah kita setujui, mereka memilih skema ketiga. Itu sudah merupakan karpet merah. Nah cuman setelah karpet merah itu diberikan, mereka masih punya utang, komitmen. Ini yang selalu kami tagih, ya kan? Makanya kalau bagi kami, ya Apple ini sudahlah datanglah ke Indonesia bertemu dengan kami, dia negosiasi, kok usah takut, ya kan? Memang kan utang investasi itu karena regulasi, karena mereka sudah sejak awal berkomitmen seperti itu, ya kan? Dan kami tentu tetap akan menagih itu, akan bermasalah kami ketika kalau kami tidak menagih itu, ya kan? Dan kemudian ini Indonesia pasar yang besar dan menguntungkan, dan kita pemerintah Indonesia sedang mendorong agar ada ekosistem teknologi tinggi yang juga bisa di Indonesia, yang bisa disediakan di Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu. Nah, oleh karena itu ya kami menghimbau yang usah takutlah ya untuk bertemu kami secara langsung gitu. Kami juga memberikan banyak kemudahan kok bagi Apple untuk bisa berinvestasi di Indonesia, terutama untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia. Baik, artinya untuk di tahun 2025 ini di first quarter atau mungkin di bulan kapan Pak Apple sekiranya bisa rilis di Indonesia, atau masih menunggu seperti apa nanti kesepakatan antara pihak dari Apple dan juga pemerintah? Ya itulah kan sejak kami menyampaikan undangan 2 bulan lalu ini kan belum ada kabar dari Apple. Belum ada kabar sama sekali nih Pak? Ya sebenarnya terakhir sih sudah mulai ada, cuman maksudnya petinggi Apple itu mau bertemu langsung dengan kami, ya. Dan kami tidak mau bertemu dengan perwakilan Apple yang ada di Indonesia atau yang di Singapura. Kami ingin petinggi Apple yang ada di Amerika yang datang ke sini untuk membahas tentang itu, karena itu sangat strategis sekali, ya, terutama bagi Apple. Dan kami tentu berharap Apple sekali lagi ya bangun fasilitas produksi di Indonesia, karena selama dia tetap mengulur-ulur itu, maka kami belum kunjung akan memberikan sertifikat TKDN dan izin impor TPP-nya. Dan itu artinya semua produk Apple yang ada berhubungan dengan frekuensi publik itu belum bisa beredar di Indonesia dan masih dilarang di Indonesia. Jadi sekali lagi ya kami menghimbau pada petinggi Apple, ayo silahkan datang. Kami terbuka kok, ya tidak perlu pakai pihak-pihak ketiga yang lain, langsung aja pada kami langsung. Baik, bicara mengenai rencana-rencana di tahun 2025 ya Pak, apa prioritas dari Kemenperin dalam artinya menciptakan atau mendukung transformasi industri nasional di tahun ini? Saya pikir Pak Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menyampaikan bahwa salah satu transformasi di industri manufaktur adalah transformasi digital. Bagaimana proses produksi di manufaktur itu mulai menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, bagaimana menggunakan AI, Artificial Intelligence, dan bagaimana menggunakan produk-produk teknologi tinggi yang lain dalam proses produksi agar proses produksi di manufaktur Indonesia itu produktif, efisien, dan produknya itu memiliki daya saing yang tinggi. Dan tentu ini menjadi fokus kami ke depan, dan kita ingin melihat misalkan ada industri manufaktur kita tidak lagi menggunakan teknologi konvensional dalam proses produksinya, tapi sudah menggunakan AI misalnya dalam produk development mereka, sudah menggunakan IoT dalam proses produksi,
dalam mengatur quality control proses produksi mereka, dalam pengendalian mesin-mesin produksinya, begitu. Itu yang akan jadi target kita. Dan sudah ada banyak industri kita yang sudah mulai bertransformasi ke digital. Bahkan juga beberapa industri sudah mulai menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi mereka. Ini juga menjadi fokus kami bahwa transformasi hijau dalam proses produksi di Indonesia, faktor Indonesia itu juga fokus dari Pak Menteri Perindustrian. Baik, lalu bagaimana Pak Kemenperin memproyeksikan posisi Indonesia dalam peta industri global di tahun 2025 utamanya untuk di sektor teknologi? Kita tahu bahwa hampir 80% produk manufaktur Indonesia itu dijual di dalam negeri dan 20% itu diekspor. Dan kita tahu bahwa pasar global saat ini masih penuh gejolak dan ketidakpastian, bahwa ada beberapa negara yang permintaan atas produk-produk dari produk-produk impor itu menurun, begitu tertekan, atau juga kita juga lihat ada soal tekanan nilai rupiah yang membuat harga bahan baku untuk industri jadi mahal. Tentu kami dari Kementerian Perindustrian ingin agar industri segera bertransformasi, ya terutama pada teknologi produksinya dan juga kemudian mengikuti sumber daya manusianya yang juga punya kompetensi digital, ya bisa menggunakan berbagai teknologi tinggi dalam proses produksi supaya produktivitas manufaktur kita itu semakin tinggi dan kemudian efisiensinya bisa semakin bagus dan juga kemudian daya saing produknya semakin diakui di internasional.